Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kembali saya akan membahas soal UPP PKN bagian yang kelima. Nah, bagi sahabat guru yang belum menyaksikan bagian 1 sampai 4, nanti bisa dicek di deskripsi, saya akan meletakkan linknya di sana. Dan bagi sahabat guru yang belum like, comment, subscribe, dan share, silakan subscribe, like, comment, and share untuk mendukung supaya channel saya terus berkembang. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupdate seputaran PPG di video saya selanjutnya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita sudah sampai ke soal yang ke-17 dengan materi pokok di sini remedial, di mana capaian pembelajarannya adalah memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran dengan indikator esensialnya menentukan bentuk atau jenis remedial berdasarkan sebuah hasil penilaian. Kita lihat contoh soalnya di sini. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908. C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908. D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno. E. Melakukan ulangan harian. Kita lihat jawabannya, yakni A, yaitu membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Kenapa jawabannya demikian? Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ke-18 dengan materi pokok pengayaan, di mana capaian pembelajarannya adalah memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran dengan indikator esensialnya menentukan bentuk atau jenis pengayaan berdasarkan hasil penilaian. Kita lihat contohnya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tes tertulis. Jadi kata kuncinya di sini adalah jenis instrumen penilaian dengan IPK-nya mempresentasikan hasil identifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu unjuk kerja. Kenapa unjuk kerja? Karena kata kerja operasionalnya di sini adalah mempresentasikan. Ketika kita meminta siswa mempresentasikan, maka siswa akan melaksanakan unjuk kerja atau performance ya, penampilan. Unjuk kerja merupakan instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai dengan IPK yang ada. IPK mempresentasikan bla 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 akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Kita lanjut ke soal berikutnya, capaian pembelajaran yang ke-19. Materi pokok adalah inovasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dengan indikator esensialnya menemukan solusi terhadap permasalahan pembelajaran PPKN di kelas.
Soalnya, salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif, solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project-based learning. Jadi di mana suatu permasalahannya adalah ditemukan siswa merasa bosan dan iklim belajar yang tidak kondusif. Kita lihat jawabannya adalah B, yakni cooperative learning. Kenapa cooperative learning? Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Next, soal yang terakhir di video saya kali ini dengan materi pokok inovasi pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya adalah merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Indikator esensialnya menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas dengan menggunakan teknologi terbaru. Soalnya, penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian Indonesia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Penggunaan ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian di dunia sesuai Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, sahabat guru, kata kunci pada soal ini adalah penggunaan teknologi terbaru ya yang dapat dilakukan oleh guru dengan tujuan pembelajarnya peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita lihat jawabannya yaitu B, yakni membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik. Untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.